Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawangsari, NIM 19231016 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada video hari ini saya akan mereview sebuah video dari YouTube dosen, yaitu Bapak Hanif Al-Qadri. Nah, apa yang kita bahas pada review video hari ini yaitu tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, atau yang biasa disebut dengan administrasi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendidik adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, tutor, widya iswara, instruktur, fasilitator, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, jadi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari masuknya ke sebuah lembaga tersebut sampai mereka tamat atau berhenti atau lulus dari lembaga tersebut. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa saja proses yang termasuk dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, proses yang pertama itu adalah proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini adalah proses menerima, mencari, menemukan calon-calon dari pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan harapan untuk bergabung dengan suatu lembaga pendidikan, baik itu di dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi nantinya. Nah, proses yang kedua adalah penempatan. Nah, penempatan adalah proses memposisikan pendidik dan tenaga kependidikan di tempat yang seharusnya atau di tempat yang dibutuhkan. Jika misalkan dia adalah seorang anak yang mendaftar dengan persyaratan kelas 10, maka nantinya di lembaga pendidikan itu dia juga akan ditempatkan di kelas 10 seperti itu. Nah, lalu apa proses yang ketiga? Proses yang ketiga adalah orientasi. Nah, orientasi itu adalah sebuah bentuk penerimaan kita kepada calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru datang atau yang baru bergabung. Nah, orientasi ini merupakan upaya untuk memperkenalkan seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatan di sebuah lembaga yang ditempati nantinya. Perlu dilakukan analisis terhadap guru apa yang tidak ada, atau lowongan yang bagaimana yang sedang dibutuhkan, karena ada guru atau dosen yang sudah pensiun. Nah, hal ini perlu disesuaikan juga dengan perbandingan atau rasio guru dengan siswa dan rasio dosen dengan mahasiswanya. Apakah sudah ideal atau belum? Nah, jika dirasa belum ideal atau kekurangan dosen atau tenaga pendidik, maka lembaga berhak membuka atau menerima lowongan calon dosen atau calon guru yang ingin masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Nah, lalu hal kedua yang harus kita perhatikan adalah rekrutmen. Nah, setelah dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja yang pertama tadi, kemudian diuraikan sesuai dengan tempat, prodi atau jurusan tertentu, atau pegawai di bidang tertentu, dan selanjutnya dilakukan rekrutmen atau penerimaan. Nah, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan itu adalah seleksi. Nah, seleksi itu adalah sebuah proses
untuk menemukan yang terbaik di antara yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, seleksi ini berdasarkan kepada urutan yang memenuhi persyaratan. Jadi nantinya akan diadakan beberapa seleksi, lalu yang manakah yang pantas untuk mendapatkan posisi yang sedang dibutuhkan di sebuah lembaga pendidikan. Salah satu prosesnya itu adalah proses penempatan dalam penerimaan didik dan tenaga kependidikan. Nah, ternyata salah satu hal yang paling penting itu adalah pada proses penempatan. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan yang diterima akan ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan sesuai dengan latar belakangnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan serta jabatan untuk dilegalisasikan tugas-tugas dari keahlian mereka. Nah, ternyata tidak hanya pada proses penempatan, pada proses orientasi juga perlu perhatikan. Nah, orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga pendidik dan tenaga kependidikan yang baru dapat bekerja dengan lebih baik karena mereka sudah lebih dahulu mengenal bagaimana kondisi tempat kerja yang akan ditempatinya nanti. Nah, ternyata teman-teman, untuk mendukung kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan itu ada beberapa hak yang harus didapatkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada gaji, yang kedua ada tunjangan, yang ketiga ada penghargaan, yang keempat cuti, dan yang kelima itu adalah pembinaan dan pengembangan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah gaji. Nah, apa itu gaji? Gaji itu adalah pengeluaran atau kompensasi yang harus dibayarkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji pokok maupun berbagai jenis tunjangan yang sah diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk mengapresiasi seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu ada gaji yang berupa gaji pokok ataupun jenis tunjangan yang sah untuk diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai imbalan dari hasil kerja kerasnya. Nah, yang kedua itu adalah tunjangan. Nah, tunjangan itu terbagi atas dua. Nah, tunjangan itu terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah tunjangan tetap, yang kedua adalah tunjangan tidak tetap. Nah, apa perbedaan dari dua jenis tunjangan ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94, tunjangan tetap itu dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu atau berkelanjutan yang dikaitkan dengan kehadiran, prestasi kerja, tunjangan jabatan atau profesi, serta tunjangan daerah terpencil. Nah, sedangkan tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan kehadiran, prestasi kerja, dan lain-lain. Nah, bentuk dari tunjangan tidak tetap ini bisa berupa uang transportasi, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan produktivitas, dan jenis tunjangan lainnya. Yang ketiga adalah penghargaan. Nah, penghargaan adalah sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, mau melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, sehingga diberikan sebuah penghargaan. Nah, yang keempat adalah cuti. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, seorang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak cuti tahunan sekurang-kurangnya itu adalah 12 hari. Nah, bagi perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan, itu khusus perempuan. Sehingga perempuan mendapatkan hak cuti selama 3 bulan. Hak kelima yang pantas didapatkan oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan adalah pembinaan dan pengembangan.
Pembinaan dan pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral pendidik dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan pekerjaannya atau jabatannya melalui pendidikan dan pelatihan. Nantinya seorang pendidik dan tenaga kependidikan akan mendapatkan pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Nah, apa tujuan dari pembinaan ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, lalu meningkatkan efisiensi terjadinya kerusakan, atau layanannya semakin meningkat, etika dan moralnya lebih baik, meningkatnya karir, dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, apa langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mencapai pengembangan ini? Yang pertama itu adalah penentuan kebutuhan dan sasaran pekerjaan. Yang kedua, identifikasi prinsip belajar. Yang ketiga, identifikasi manfaat. Yang keempat, melaksanakan program tersebut. Karena jika kita hanya merencanakan, melakukan identifikasi, tapi tidak melaksanakannya, itu sama aja bohong. Nah, untuk mendukung proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini, ternyata ada beberapa evaluasi kinerjanya. Nah, evaluasi ini berkaitan dengan 5W tambah 1H, yaitu apa yang dinilai, kapan dinilai, di mana, lalu siapa yang menilai, kapan penilaian itu terjadi, dan bagaimana penilaiannya. Nah, evaluasi ini nantinya akan menjadi titik perbaikan untuk rencana-rencana berikutnya. Nah, unsur-unsur apa yang dinilai pada evaluasi? Yang pertama itu adalah kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga kejujuran, yang keempat kedisiplinan, yang kelima kreativitas, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kepribadian. Nah, apabila semua unsur ini dinilai secara profesional dan yang dinilai sadar bahwa mereka memiliki catatan-catatan yang perlu diperbaiki, maka akan terjadi perubahan dan penyempurnaan di kemudian harinya terhadap administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sekian video review untuk materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga videonya bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.